Take and seal it for the courts of damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah pada minggu saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca, mari kita ikuti bersama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan firman Allah ini, kembali sampailah salam kasih kami seluruh parhaladu gereja kita, dan juga salam rindu untuk semua jemaat yang kami kasihi. Horasma dihita saluhutna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan dulu satu kisah. Mudah-mudahan kisah ini dapat membantu kita untuk lebih mudah mengerti bahwa mempercayai apa yang kita imani itu akan selalu membawa sukacita dalam hidup kita. Walaupun terkadang memang apa yang kita imani itu awalnya bisa saja bertentangan, bisa saja berlawanan dengan apa yang dilihat dan dimengerti oleh orang lain. Tetapi kepastian iman tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada seorang pemuda Batak bernama Sitobu.
Karena bapaknya sudah meninggal, ia terpaksa bekerja mencari uang dan ia juga tidak bisa ke sekolah. Ia bekerja pada seorang toke. Karena rajin bekerja dan juga dia jujur, akhirnya sambil bekerja dia disekolahkan oleh toke tersebut. Karena si Togu ini belajar keras dan bekerja keras dan selalu juara di kelasnya, itulah yang membuat tokenya itu ikut juga bangga dan bahagia. Di satu malam, ketika setelah makan malam selesai, si toke itu memanggil si Togu dan meminta si Togu ini untuk ikut bersembahyang di depan meja tempat abu ayah dan ibu si toke itu. Tapi dengan sopan, si Togu menjawab, "Bapak dan ibu kan tahu saya ini adalah orang Kristen. Saya tidak boleh menyembah Allah lain selain dari Tuhan Yesus." Mendengar jawaban si Togu ini, si toke itu menjadi marah besar. Dia berkata kepada si Togu ini, "Saya beri kamu waktu 1 jam. Kalau jawabanmu tetap sama, maka kamu harus keluar dari rumah ini." Setelah ditunggu 1 jam, jawaban si Togu itu tetap sama. "Saya tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus." Akhirnya dia diusir dari rumah itu. Karena imannya kepada Tuhan Yesus, si Togu ini rela diusir. Tetapi Tuhan dari tahtanya di sorga melihat ketulusan hatinya, melihat kesetiaannya, dan akhirnya si Togu ini menjadi pengusaha Kristen yang sangat sukses. Dan di tengah-tengah kesuksesannya itu, si Togu ini banyak membantu yayasan-yayasan pekabaran Injil. Itulah kisah tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang banyak hal yang bisa kita teladani dari hidup Abram yang kemudian berubah menjadi Abraham. Tapi salah satu yang paling penting adalah bagaimana dia bersama istrinya. Sekali lagi bersama istrinya, yang pada saat itu sudah berumur, tetapi benar-benar mempercayai kehendak dan rencana Tuhan dalam keluarga mereka. Satu hal yang sangat tidak masuk akal menurut pikiran dan penglihatan manusia pada saat itu. Sangat-sangat tidak masuk akal. Abraham dan istrinya harus meninggalkan hartanya. Abraham harus meninggalkan kampung tanah kelahirannya yang terkenal pada saat itu adalah daerah yang sangat subur. Karena memang dari catatan literatur, buku-buku diceritakan bahwa sesudah air bah surut, daerah Ur-Kasdim, itu tempat kelahiran Abraham, ini adalah daerah yang sangat subur. Sehingga daerah ini berkembang menjadi daerah yang makmur dan maju dibandingkan daerah-daerah yang lain pada saat itu. Inilah yang harus dia tinggalkan.
ditinggalkan bukan hanya sebentar, tetapi selama-lamanya. Sangat tidak masuk akal ia dan istrinya harus meninggalkan ayahnya Terah. Dan sangat tidak masuk akal ia dan istrinya akan menjadi bangsa yang besar. Sementara satu pun pada saat itu mereka tidak memiliki seorang anak pun. Dan istrinya sudah tua, mandul, yang tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Sangat-sangat tidak masuk akal ia dan istrinya harus pergi ke tempat yang mereka sendiri tidak tahu di mana itu dan apa yang ada di situ. Sementara kondisi mereka pada saat itu sudah memiliki segala-galanya, sudah mapan. Dari segi harta benda mereka sudah tergolong keluarga yang kaya raya. Tapi ini harus mereka tinggalkan. Tapi karena ini adalah perintah Tuhan, mereka lebih percaya pada janji Tuhan daripada apa yang mereka lihat pada saat itu dengan mata mereka sendiri. Walaupun mereka sudah memiliki harta yang melimpah, tapi mereka sangat-sangat percaya dengan perkataan dan janji Tuhan. Melihat kenyataan inilah jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat wajar bila dunia ini mengatakan Abraham adalah nenek moyang orang percaya. Opung ni naporsea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita akan bertanya, apa mungkin ada manusia seperti Abraham ini? Apa yang ada pada Abraham sehingga dia dan istrinya bisa seperti itu? Apakah yang ada pada Abraham itu juga bisa pada kita sekarang? Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, Abraham dan istrinya hanya benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau kita cermati ayat 1, sebenarnya Abraham tidak ingin pergi meninggalkan kampungnya seandainya yang menyuruhnya itu adalah manusia. Karena dia sudah berada pada posisi zona aman. Tetapi Abraham harus berangkat karena Tuhan yang memerintahkan. Itu tadi dikatakan di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Padahal Abraham belum tahu dia mau kemana. Tetapi karena Tuhan yang mengatakan dan memerintahkan, Abraham berangkat dengan langkah yang mantap, tanpa keraguan, karena Tuhanlah yang menyuruhnya. Abraham benar-benar percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur, bahkan menentukan masa depan setiap orang. Sekali lagi, Abraham benar-benar percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur dan menentukan masa depan setiap orang, termasuk keluarga-keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau mengingatkan kita kembali supaya dalam menghadapi globalisasi dan era digital sekarang ini, apalagi kita sedang menghadapi pandemi virus corona, kita benar-benar hanya mengandalkan Tuhan
dalam hidup kita ini. Sekaranglah saatnya kita harus lebih fokus hanya kepada Allah, bukan pada berkatnya. Abraham lebih percaya kepada Tuhan pemilik berkat dan sumber berkat daripada percaya kepada berkat-berkat yang sudah dia terima. Saya jadi teringat ada cerita dari Cina. Adong masa halak suhu, guru kungfu. Selain berilmu tinggi, dia juga suka menolong orang. Adong masa ada sumpit, ima sumpit ajaib. Boasa didok sumpit ajaib, ala molo diatukon tumanang aha sumpiton, pitor berubah gabi emas. Dia tukon tu batu, batu itu gabi emas. Dia tukon tu hawido gabi emas. Bisa detik pajupang masukon doho sahalak na pogus alai burju nanti pugus disukum maiban aman aha di pangido roham bahenokku tuho pangido mah tu dia do di dok roham atu konokku sumpiton asa gabe mas laho diho ima didok suhu alai ahama dialusi napogusi didok ibadah amang suhu nami dah ngadong bagi dua kuna asin pola sada do ahamai ninna suhu sumpit ajai mima lehon tua asabuyau tetap menguruti akan apupus ima alusna Piktor sumber naido di pangilu ibadah dan hasilnya ala molo masdo di pangilu ibadah cepat atau lambat itu pasti habis. Alai molo sumpit naido di ibadah bui maibana seterusnya menguruti Pitor taingok ma amanginang jalaido hatasi paingot sian apostel Paulus unang haposi arta alai haposi ma mual ni arta ima debatado mual di nasa sinadongan naso olo marsi cala adong dosa halak nabi su di ibana somono. Mengapa kita harus mempercayakan diri kepada sepotong roti bila kita bisa memiliki pabriknya? Artinya, mengapa kita menjadi bodoh dengan menyerahkan hidup kita kepada harta? Mengapa bukan langsung kepada sumbernya, yaitu Tuhan Allah? Inilah yang menjadi prinsip hidup keluarga Abraham. Percaya penuh pada kehendak Tuhan. Yang kedua, yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita, diberkati untuk menjadi berkat. Dan inilah yang menjadi topik minggu kita saat ini. Dan sebenarnya amang inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu jugalah panggilan kita dari Allah untuk pergi menjadi berkat. Pasu-pasu kamu asa gabe pasu-pasu. Tuhan Yesus mengatakan gabe parasi roha mahamu somon amamuna parasi rohai. Kata kuncinya adalah Tuhan yang pertama memberi. Dan dari pemberian Tuhan itulah yang kemudian kita berikan untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita. Diberkati untuk menjadi berkat.
Memang tentu sangat sulit, bahkan sangat berat bagi kita untuk menjadi berkat apabila berkat yang kita peroleh dan yang telah diberikan Allah tidak menjadi panggilan bagi kita untuk pergi menjadi berkat. Apabila berkat yang diberikan Allah dan yang telah kita terima dari Allah melalui jabatan, pekerjaan, posisi, usaha, dan segala yang kita miliki tidak kita jadikan sebagai panggilan Allah bagi kita, tentu kita tidak akan menjadi berkat bagi sesama manusia. Tapi yang pasti Tuhan menginginkan kita menjadi berkat setelah terlebih dahulu Dia memberkati hidup kita, Dia memberkati keluarga kita, sehingga kita akan menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui mimbar ini, kembali saya secara khusus menghimbau seluruh jemaat HKBP Immanuel yang kami kasihi. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Lihatlah luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah wabah penyakit corona ini. Kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita, kalau Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan kita, usaha kita, apa yang dilakukan oleh tangan kita, tentu ada maksud Tuhan di situ. Dan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, menyegarkan kita. Kita dipilih, kita diberkati, supaya menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi sekarang banyak saudara-saudara kita yang sangat-sangat kesulitan dari segi ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Tentu kita masih ingat di mimbar ini saya sudah pernah mengatakan, kalau kita setiap hari masih bisa makan bersama dengan anak-anak kita, bersama-sama dengan keluarga kita, ingatlah, setiap kita berhadapan dengan makanan kita, mari kita mengingat, banyak sekarang saudara-saudara kita yang sulit untuk makan, menunggu kita membagikan sedikit makanan kita bagi mereka. Percayalah, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena kita adalah saluran berkat. Sedikit yang kita berikan dari berkat Tuhan itu, molo sian dos nirohat tadui tapaborkat niojar nihapor siaota sia tonga-tonga di keluarga, maka itu akan sangat berdampak luar biasa bagi orang-orang yang kita bantu. Tuaka nata ulu. Oleh karena itu, pergilah untuk menerima berkat dan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Firman-Mu adalah bukti bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai hidup kami. Kami telah Engkau pilih, kami telah Engkau panggil untuk menjadi berkat setelah terlebih dahulu Engkau memberkati hidup kami. Oleh karena itu, kami harus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Abraham bersama-sama dengan keluarganya. Taat dan patuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau memberi kepada kami makanan, pakaian, pekerjaan, terlebih kesehatan. Ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur. Dan juga
kerelaan kami untuk saling berbagi berkat bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang kekurangan. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami sudah memasuki masa-masa kehidupan new normal. Dan kami juga harus selalu memakai masker, juga menjaga jarak, dan menjaga kesehatan tubuh kami, supaya kami selalu terhindar dari virus corona ini. Sertai kami, lindungi kami, dan berkati keluarga kami. Kami juga selalu berdoa, kiranya Tuhan memberi kesehatan, memberi kekuatan kepada tim dokter yang tidak pernah menyerah merawat, mengobati saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ini. Jauhkan mereka dari virus itu, juga keluarganya, anak-anaknya. Bagi saudara-saudara kami yang menderita penyakit virus corona, tetap lindungi mereka. Berkati obat, usaha yang telah dilakukan oleh dokter untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami percaya kuasa Tuhan bisa memberikan yang terbaik, terindah kepada mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat Bapak Presiden dan terkhusus juga untuk Provinsi Riau yang dipimpin oleh Bapak Gubernur dan Kota Madya Pekanbaru yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, terutama hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka tidak pernah menyerah untuk memikirkan usaha yang terbaik bersama-sama dengan kami rakyatnya, memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bapa yang Maha Baik, berkati ibadah kami, apakah itu di rumah-rumah saat ini, apakah itu di rumah ibadah, di gerejamu pada saat ini. Tuhan memberkati ibadah kami. Kiranya bertambah-tambah sukacita kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Itu juga yang menjadi kerinduan dan permohonan kami. Kalau Tuhan sudah melindungi kami, menyertai kami dalam 1 minggu ini, itu juga permohonan kami untuk 1 minggu ke depan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.